Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini admin akan merangkum sebuah film action berjudul The Mob yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan geng mafia lama dan geng mafia baru yang saling bersenggol-senggolan untuk merebut sebuah wilayah. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai dengan adanya bentrok antar dua geng penguasa Shanghai yang terjadi tengah hujan. Dan Zhao Feng dengan gagah berani maju untuk melawan temannya yaitu Lin Hai. Scene beralih ke 3 bulan sebelum kejadian, di mana Zhao Feng sedang berada di sebuah kasino. Di situ ia mengalami kekalahan beruntun akibat berjudi. Kemudian ia merasa frustasi dan memutuskan untuk membaca beberapa komik. Lalu tiba-tiba pemilik kasino datang bersama beberapa anak buahnya. Ia datang untuk menghabisi Lin Hai, dan perkelahian pun terjadi antara Lin Hai dan pemilik kasino. Zhao Feng yang melihat Lin Hai kesulitan pun mulai membantunya, dan put pertarungan pun terjadi. Melihat anak buahnya yang tak bisa melawan mereka berdua, akhirnya si pemilik kasino mencoba negosiasi dengan memberikan sejumlah uang. Namun, Lin Hai menolaknya dan menyerang si pemilik. Keesokan harinya, Feng menemui ayahnya. Di sana ia melihat ayahnya sedang mengobrol dengan pria bernama Chu Wangyi dan membahas tentang pemasok narkoba yang sedang merajalela. Setelah itu, Feng dipanggil oleh ayahnya dan dinasehati karena penampilannya yang sangat berantakan. Sementara itu di markas, Feng dan Lin Hai pun bertemu lagi, di mana Lin Hai berterima kasih ke Feng karena sudah membantunya. Ia juga berjanji kalau suatu hari nanti jika Feng terkena masalah, maka Lin Hai akan membantunya. Pertemuan besar antara anggota geng pun dimulai. Long De yang merupakan bos sekaligus ayah tiri Lin Hai kemudian dituduh sebagai pihak yang sudah melanggar aturan karena salah satu anak buahnya telah menyerang kasino. Dan ternyata pemilik kasino tersebut adalah adik dari salah satu anggota geng yang bernama Zhao Lin. Long De pun ingin menebus kesalahan Lin Hai dengan menghukumnya sesuai dengan adat mereka. Tapi tiba-tiba Lin Hai dengan sukarela memotong jarinya sendiri. Setelah insiden tersebut, beberapa anggota gangster membungkam Zhao Lin karena telah menuntut balas dendam. Kemudian, pertemuan pun dilanjutkan. Zhou Mingyu juga mengatakan kalau ia tak akan pernah mengizinkan anggotanya berbisnis atau menjual narkoba. Dalam perjalanan pulang, Long De mengatakan kalau ia muak dengan peraturan yang dibuat oleh kepala gangster. Di sini kita dipertemukan dengan Zheng Yuyang. Ia adalah putra Long De yang terlahir dari seorang selir rendahan. Dan alasan itulah yang menyebabkan Long De tak terlalu menyukainya. Di keesokan harinya, Ming Yu sedang bersantai sembari mencukur jenggotnya.
Dan tiba-tiba sekelompok pembunuh bayaran datang mencarinya. Sebagai pemimpin gangster yang sangat sangar, ia kemudian melawan mereka sendirian. Setelah mendengar beritanya, Feng bergegas menemui jasad ayahnya yang dipenuhi luka sayatan. Melihat keadaan itu, Feng langsung berasumsi kalau Zhou Ling lah dalang dari kejadian ini. Zhou Mian dan Zhou Jiayu mencoba menenangkannya, namun Feng yang tersulut emosi tak mendengarkan mereka. Kemudian, Feng pergi ke kasino dan mengajar semua anak buah Zhou Lin. Lalu tiba-tiba, kasino Zhou Lin meledak karena bom. Untungnya, Feng dan Zhou Lin berhasil selamat. Kemudian di sisi lain, Yu Yang merasa bangga karena semua rencana berjalan dengan lancar. Namun Long De merasa putranya itu ceroboh karena ia masih meninggalkan 2 orang sebagai saksi. 2位重重有赏，我怕人多反而张扬，一定重重有赏。 Di rumah sakit, Feng yang baru sadar diberitahu oleh kedua saudaranya kalau dalang sebenarnya adalah Long De. Karena setelah kematian ayahnya, Long De memulai bisnisnya menjual narkoba. 这2个兄弟没听过，贩卖鸦片，祸国殃民。 新世界运了一批鸦片。 Beberapa saat kemudian, di rumah keluarga Zhou, Mian menanyakan informasi tersebut kepada mata-matanya. Dan ternyata benar kalau semua yang dilakukan oleh Long De karena ia ingin mencalonkan diri sebagai kepala gangster baru. Setelah mendengar semua penjelasannya, Mian terdiam. Di hari berikutnya, Zhou bersaudara sedang mendiskusikan bagaimana cara mereka untuk membalas dendam. Di sini Jiayu mengatakan kalau ia tak setuju jika Long De yang menjadi kepala gangster berikutnya. Kemudian ia menyarankan Mian maju sebagai calon pemimpin untuk melawan Long De. Tetapi, alih-alih mendapatkan solusi, mereka malah menerima paket yang berisikan kepala mata-mata mereka. Di sisi lain, Long De menyuruh Lin Hai dan Yu Yang untuk merebut kawasan pelabuhan, sehingga mereka dapat dengan bebas mengirimkan narkoba keluar area tersebut. Namun, Yung Yang bertindak terlalu jauh, dan ia membunuh pemilik pelabuhan untuk membuktikan kelayakannya. 在一段热烈兴奋的奸情里，是英国人扣的。话呢？我想问的是， Setelah itu, mereka berdua pergi menemui Long De. Dan seperti biasa, Long De mengajar Yu Yang karena ia tak pernah menjalankan perintahnya dengan benar. 你以为你自己几斤几两啊你？还他妈敢自作主张！你他妈气死我！ Lalu, tiba-tiba Feng datang menyerang markas Long De. Dan Lin Hai yang berada di sana mencoba untuk menghentikannya. Kemudian, Yu Yang datang bersama kepala polisi untuk menangkap Feng. Di kantor polisi, Jiayu dan Mian datang untuk membebaskan saudaranya. Tetapi Yu Yang tetap kekeh dan menuntut kekacauan yang telah dilakukan oleh Feng harus dilakukan sesuai aturan adat geng mereka. 通明堂最讲江湖规矩嘛，说周家派人来和解嘛，给你添麻烦了，就按程序走。你到底想怎么样？ Kemudian, Jiayu melakukannya sesuai adat ia, melukai tangannya sendiri, dan setelah puas melihat Yu Yang kemudian meninggalkan kantor polisi. 贾月， 小心遇到鬼。 当真了。 Sementara itu, Feng merasa bersalah melihat pengorbanan adiknya itu. Kemudian kepala polisi Rong memberitahu mereka untuk berhati-hati. 再出什么乱子了，都保不了你们了，听懂了吗？谢谢荣团长。阿胖， Sesampai di rumah, mereka semua bingung dan mulai berdebat tentang apa yang harus dilakukan untuk mencegah Long De menjadi kepala gangster. Tiba-tiba, Feng mengangkat tangannya dan memberitahu mereka bahwa ia mempunyai sebuah ide. Ia juga membawa seseorang yang bisa mereka andalkan untuk bekerjasama melawan Long De. 你暗里盯着我们的人实在太多了。需选上会长阻止鸦片。 Kemudian Feng pun memulai aksinya dengan membunuh satu persatu seluruh anggota geng yang mendukung Long De.
Karena banyaknya kasus pembunuhan, Kapolres Rong kemudian mengumpulkan mereka semua di markas untuk membahas kejadian ini. 简直是一塌糊涂！你再给我争会长之位，我可以睁一只眼闭一只眼，是求财的嘛？啊，对。既然今天大家都到齐了， Di tengah-tengah diskusi, tiba-tiba Shaolin datang. Melihat situasi semakin runyam dan tak menemukan solusi, Feng pun kemudian menyarankan pertaruhan antara dirinya dan Yu Yang sebagai solusi dengan taruhan nyawa mereka masing-masing. Mereka berdua mulai bergantian menembakkan pistol yang berisikan satu peluru tepat di kepala mereka. Dan saat tersisa satu tembakan lagi yang berisikan peluru, Yu Yang mulai ragu dan tepat saat itulah ayahnya menghentikannya. Setelah kejadian ini, Feng dan kedua saudaranya dipuji karena telah mengalahkan dan mempermalukan mereka. Sesampainya di rumah, Feng ditegur oleh Jia Yu karena telah melakukan hal berbahaya. Namun Mian berpendapat kalau aksi yang dilakukan oleh Feng tersebut berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Mendengar hal itu, Feng merasa bangga dan merasa sudah menang telak. Di sisi lain, Long De memutuskan perjanjian kerjasamanya dengan orang Prancis karena takut bisnis narkobanya mulai terlacak. Tetapi Yu Yang mulai menyusun rencananya sendiri dan mulai bekerjasama dengan orang Prancis di belakang ayahnya. Ia berencana membunuh dan menjebak Mian sebagai bandar narkoba tersebut. Dan dengan begitu keluarganya akan dicap sebagai orang yang melanggar aturannya sendiri. 那批军火枪已经到了，还有几枪？还有2、3箱吧。你付。 Melihat saudara laki-lakinya yang dibunuh dan difitnah oleh masyarakat sebagai bandar narkoba, Feng pun menjadi sangat marah sehingga ia memutuskan untuk memusnahkan seluruh keluarga Long De. Tanpa membuang waktu, Feng pergi ke markasnya Long De untuk membalaskan dendamnya. Kemudian ia menemukan Long De yang sudah tewas. Setelah melihat itu, ia memutuskan untuk melarikan diri. Ketika dirinya mulai terpojok tanpa diduga, Lin Hai datang untuk membantunya. Lin Hai kemudian membawanya ke restoran untuk bersembunyi. Lalu, ia mengatakan kepadanya kalau ia mengetahui siapa yang telah membunuh Long De, karena ialah yang pertama kali menemukan nyawanya. Jadi, ia menyimpulkan kalau Feng telah dijebak oleh Yu Yang. Setelah mendengar hal ini, Feng tidak bisa berkata apa-apa dan mulai menyusun rencana untuk membalas dendam kepada Yu Yang. Seiring berjalannya waktu, Yu Yang mulai menguasai seluruh gangster. Di tempat lain, cuak. Jia Yu datang menemui Feng. Feng kemudian menyuruh Jia Yu pergi bersembunyi karena ia baru saja mengirimkan surat perang kepada Yu Yang untuk mengakhiri semua kekacauan ini. Jia Yu pun mau tidak mau harus menuruti keinginan kakaknya. Singkat cerita, Feng kemudian mulai mengumpulkan sisa pasukannya untuk melawan Yu Yang. Feng juga mendapatkan bantuan dari Shaolin. Bentrok pun dimulai. Feng terpaksa melawan Lin Hai karena ia tak bisa memutuskan hubungannya begitu saja dengan geng yang saat ini dipimpin oleh Yu Yang. Dan pertarungan keduanya terpaksa terhenti karena Yu Yang berbuat curang. Ia menggunakan pistol untuk menghabisi lawannya. Lin Hai yang melihat itu akhirnya memutuskan untuk mengkhianatinya. Ia merasa kalau Feng tak pantas mati dalam pertarungan ini. Namun, bukannya berhenti, Yu Yang malah menembak Lin Hai karena telah berkhianat.
Feng yang melihat kejadian tersebut mengamuk. Kemudian mulai menyerang dan memukulinya secara brutal. Namun, Feng masih kalah karena Yu Yang berhasil menggunakan pistolnya lagi untuk melindunginya dirinya. Bener. Untungnya, Feng bukanlah orang yang bodoh. Sebelum pertarungan dimulai, Feng sudah bekerjasama dengan kepala polisi Rong untuk menyergap tempat mereka tawuran. Melihat kedatangan polisi, Yu Yang kemudian ingin menembak Feng. Namun ternyata pistolnya kehabisan peluru. Dan Feng yang melihat celah langsung menyerangnya. Setelah berhasil membunuh Yu Yang, Feng mengeklaim tahtanya sebagai kepala gangster. Dia berjanji kalau ia akan terus melindungi Shanghai dari perdagangan narkoba. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Mob. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapannya. Bener. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.